benang bawah, ini pembacaan sudut horizontalnya, ini pembacaan sudut vertikalnya. Jadi kalau kita mau mengukur poligon, mencari koordinat XY, kemudian kita mengukur tasimetri, mengukur detail, itu boleh saja dilakukan bareng. Hanya kelemahannya ketika nanti salah hitung, ngubah kabeh. Ya, ngubah kabeh. Dan hitungnya sulit. Maka Ibu sarankan lebih baik kita ikut manual saja. Manual itu maksudnya kita nggak kerja langsung rapelan tuh ya. Nah, pertama cari dulu koordinat poligonnya XY. Karena nanti ketika poligon XY-nya sudah dapat, XY, apalagi XYZ sudah dapat, maka kita ngukur detail itu bisa langsung ngukur dan menghitung. Ngukur langsung hitung. Dan itu lebih cepat daripada gini ngukur-ngukur sih ini lapangan terus mari ngono ngitung tambah bingung itu. Biasanya bingung itu karena data banyak gitu ya. Nah, apalagi kalau kemudian kita tidak bisa milah-milah data. Nah, sekarang bagaimana ini? Ini secara virtual, secara visual digambarkan, ya, digambarkan. Itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada basis, jadi yang pertama diukur itu adalah basisnya, ya, basis. Jadi basis itu garis poligon, itu jenenge basis ya, garis poligon itu jenenge basis. Jadi ini ada titik A, di sini ada titik B, di sini ada titik C, ada D, E. Misal bentuknya seperti ini, ya. Nah, alat ada di A. Kemudian dia mengamat titik B. Jadi yang menjadi basis itu adalah garis AB. Ini basis. Bacaannya 90 derajat, pasno 90 derajat. Ya. Sudut vertikalnya tidak dibaca karena ini titik B sudah didapat ketinggiannya ketika kita ngukur poligon. Ya, ketika kita ngukur poligon sudah dapat ini ketinggiannya, kan gitu ya. Sekarang kita tinggal membuat water passing lapangannya. Nah, ya, paham? Nah, sekarang ke titik 1. Ke titik 1 sudutnya 95, terbaca 95. Pasang busur nih gini, pasang busur di sini 90. Ya, pasang busur di sini 90. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, terserah. Ya. Jadi coba dilihat. Jadi ketika di lapangan, teko titik B itu belok kanan atau belok kiri. Menurut misalnya saya ke kanan, nah ini terbaca titik 1, nah, ini 95 derajat, 10 menit 20 detik. Jadi ini sepanjang atau sebesar 5 derajat 10 menit 20 detik. Geseri, digeser. Nah, 90. Sudah? Wes, paham? Geser. Sudut horizontal dulu, sudah paham? Paham, Rek? Itu sudutnya gak tebel, tipis saja. Mau nanti nek tebel podo mbek basis. Titik 1. Berapa panjangnya? Berapa panjangnya dari titik A? Titik 1 ini. Dihitung 100 kali benang atas dikurangi benang bawah cos kuadrat H. Hanya sudah ada 10 derajat 10 menit 20 detik. Berapa? Tuh ya. Nah, misalnya ketemu 100, misalnya ketemu di sini titik 1 D A 1 itu sama dengan 95 meter misalnya. Nah, kalian bikin skala berapa? Ya.
Mau bikin skala berapa? Misalnya 1.000 atau sekian. Ini misalnya 1 cm itu mewakili 10 meter. Nah, berarti 95 ini diwakili oleh 9,5 cm. Jadi di sini panjangnya 99,5 cm. Nah, 9,5 cm. Titik 1. Nah, ini sepanjang titik satunya sepanjang 9,5 cm. Misal. Berapa ketinggiannya? Didelok sik beda tingginya. Berapa beda tingginya dia? Oh, sudutnya positif. Berarti naik. Ya dihitung. D tangen H ditambah tinggi instrumen dikurangi benang tengah. Misalnya di sini ketemu 0,25 meter misalnya. Beda tinggi nih. Ya, 0,25 meter. Maka tinggi H1 itu sama dengan HA ditambah beda tinggi A1. Ya. H1 itu sama dengan HA ditambah beda tinggi A1. Misalnya ketemu H1 sama dengan 100,25. Maka di sini ditulis titik 1 100,25. Menurut. Dah? Sekarang titik 2. Oh, titik 2 itu di 75 derajat, pembacaannya 75 derajat, 25 menit 40 detik. Berarti 75 ada di sini. Nah, bisa jadi di luar sini. Karena apa? Karena ini ada di dalam area. Nah, di luar mungkin ada gedung di sini. Nah, boleh. Ini titik 2. Bacaan 75 derajat, sekian menit, sekian detik. Jadi kira-kira 15 derajat. Dari 90 tadi. Gitu ya. Berapa panjangnya? Ya dicari lagi. D2, DA2, 100 dikali benang atas dikurangi benang bawah cos kuadrat H dipasang. Maka jaraknya di sini. Nah, misalnya di sini ketemu. Oh, jaraknya kalau di skala ini cuma 10 cm misalnya. Nah, maka ini titik 2. Berapa beda tingginya? Ya dia sama, dihitung D tangan H ditambah tinggi instrumen dikurangi benang tengah. Ketemu di sini. Misalnya di sini 100,11 misal. Kemudian titik 3. Titik 3 ada di 135. 135 nih 90 ditambah 45. Bisa jadi titik 3 di sini. Titik 3. Ini bacaan 135 derajat. Dan ternyata turun di sini. Turun. Mana ini minus. Jadi minus itu menunjukkan dia turun. Karena searah jalan jam. Kalau berlawanan itu positif. Nah, ngono rek. Ya. Berarti ini tangan H ditambah benang tengah dikurangi tinggi instrumen. Jaraknya berapa? Ya pakai lagi. Misalnya di sini cuma 7 cm. Nah, tingginya berapa? Oh, ternyata 99,02 misal. Nah, misal. Jadi digambar kok ngene gambare. Ini dihitung berapa beda tinggi, berapa ketinggian begitu. Karena referensi titik A-nya sudah ketemu. Ya. Maka kalian harus punya kalkulator yang ada cosnya, ada sinnya. Kalau mau pakai Excel harus di radian dulu, dipindah ning radian. Ngono. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kah? Berarti itu cuma dari A ke B, Bu ya? Iya, satu aja. Satu aja. Ya. Kalau misalnya terus gawe gawe titik iki.
ada lagi. Kita ngambil detail di titik A. Sekarang ngambil detailnya di titik E. Atau ngambil detailnya di titik G. Boleh mau menggunakan C, BC, atau mau menggunakan ini. Boleh. Jadi pilih salah satu. Ini pun mau menggunakan AB atau mau menggunakan AE boleh. Ya, misalnya di sini saya mau pakai C aja Bu, C. Bacaannya misalnya 100 derajat. Kemudian kemana? Oh, ke sini. Dan di sini ada gedung, pojok aneh. Nah, boleh. Berapa sudut horizontal ini geseri? Ini. Berapa ini sudut horizontal geseri? Berapa jaraknya ini? Nah, jaraknya yang hitungnya pakai iki, pakai tasimetri. Misalnya di sini ada taman, nah, melingkar. Ini, nah, diamat di sini. Boleh. Ini berapa geseri? Nah, di sini. Ini berapa geseri? Jadi basisnya ini. Mau pakai yang E juga boleh. Nah, silakan terserah gitu ya. Oh yang E tidak bisa Bu, saya pakai ini aja, mendirikan lagi alat di sini. Boleh. Nah, arahnya ini dulu. Baru di sini. Nah, berarti ini bacaannya. Jadi kita menggunakan basisnya sudut horizontal. Ya, basisnya sudut horizontal. Mau pakai asimut juga boleh, mau pakai asimut sudut horizontalnya. Ya, untuk posisi pakai asimut juga boleh. Tapi nek kowe nggawe asimut, kowe kudu nggawa kompas. Karena arah utara kompas yang digunakan. Misalnya di sini arah utara kompas, oh titik B ada di sini, titik 1 ada di sini, titik 2 ada di sini, titik 3 ada di sini, begitu. Kalau kita menggunakan, nah, jadi kalau menggunakan arah utara, basisnya dulu, ya, basisnya. Terus ini titik-titik detail. Nah, titik-titik detail ini mau diukur. Nah, tapi kalau kita pakai sudut horizontal, yang arah ke sini aja horizontal, ini berapa begitu. Jelas? Baru? Itu kan AB 90 derajat Bu ya. Itu 90 derajat dari mana Bu? Bacaan. Oh, Ini loh, pembacaan sudut horizontal. oh berarti sudah diketahui gitu Bu ya. Iya toh, kan ngoco. Iya Bu. Hah? Ya Bu. Jadi ini dibaca, ini data yang didapat di lapangan, kalian baca. Kan mesti kowe diarah masuk ning titik B, ini sebagai referensi kan gitu ya. Arep mbok pasno ning 0 juga ndak apa-apa. Tapi biasanya gak usah dipasno, wis bacaane piro ae kok karek ngitung selisih berapa gitu loh. Ya kan? Sama seperti kalau kita mau ke arah utara, mau dinolkan juga boleh. Tapi mau tidak dinolkan juga boleh, yang penting ono selisih. Cuman kalau pakai asimut, kowe nggawa kompas diarahkan arah utara, baru ke arah masing-masing. Tapi nek sudut horizontal kowe ngarah ning B pembacaan berapa, yang lainnya sudah tinggal ngikut aja, no? Ya. Ya Bu, ya Jadi Bu. ini data didapat di lapangan. Ini 90 derajat saking kurang derajat. Paham, Is? Harun? Ya Bu, paham Bu. Oke. Kok bisa ngitungnya ya? Nah, di sini dihitungnya pakai rumusnya sudah ada. Ini rumusnya juga sudah ada. Cuman ya karena di sini kan derajat. Jadi ada kalau misalnya kita kesulitan untuk mengkonversi ke radian, ya kita pakai derajat ngitungnya kayak kalkulator. Kos berapa, tangannya berapa gitu pakai kalkulator. Mana ya? Karena ada tugas yang kemarin itu yang suruh Ibu kumpulkan perhitungan koordinat X, Y, Z. Ya, Ibu udah tahu kok nyontone piye masih metu nem ngono kok metu angkane metu nem. Value ngono. Berarti kan rumusnya salah nek gak metu angka. Ya toh? Tapi ya dikumpulno ae soalnya waktune wis entek ngono. Dadi masih muni nem. Dikumpulno ae wis. Nilai menyesuaikan begitu. Bu 2 aja nanti tugasnya. 1 sudah, nanti yang 2 terakhir. Kalau prakteknya itu Bu,
Heeh. Apa ada di mata kuliah ini, Bu? Praktek apa? Ada Praktek. kok. Ada praktikumnya kan habis ini? Ya. Heeh. Berarti di semester depan, Bu ya? Iya, semester depan praktikum kan. Ya mudah-mudahan gak pandemi rek, masih tidak ada tsunami covid ya. Soalnya kalau sampai ada tsunami covid ditunda lagi. Ini sudah yang 3 semester ini, yang 3 semester covid ini, padahal kan tiap semester itu ada praktikumnya. Yang praktikum sekarang ini anak D3, tapi mereka tidak bisa praktikum ya. Soalnya gak mungkin arepe praktikum ning kene iki. Karena apa? Nggak mungkin kalian mau bisa ngukur sendiri. Paling kalau itu bisa itu akhirnya ya mengoperasikan alat saja. Gak iso kowe ngukur dhewe, apa meneh ning lapangan. Karena di lapangan itu yang namanya alat harus dipayungi. Kenapa harus dipayungi? Karena alat itu dilengkapi dengan gelembung nivo. Lah, gelembung nivo iku teko air raksa. Air raksa itu sangat peka terhadap panas. Jadi ini alat itu dipayungi supaya sing air raksa itu mau gak jeblok ngono lho. Nggih, Bu. Nah, jadi ini kan gak iso dhewean. Masa kene sing amat ning kene sing nyekel payung jarak 1 meter. Terus apa sing dipayungi? Betul, betul. Hah? Iya, Bu. Iya, Betul. juga. Terus mari ngono kowe apa iso arep ngatur alat terus karo nyekel payung. Wong iku wae adang tangan loro wae sikil melok mlaku. Maksudnya Betul iki itu, sikil betul. melok mlaku nganuni statipe, iya kan? Iya, betul, Bu. Satu itu. Terus yang kedua nyekel payung, yang kedua kena payungnya cekel dhewe. Lah kalau misalnya recorder kowe arep nyatet. Jaraknya 1 meter. Piro 2351. Tulis dosnya. Benang atas, benang bawah, benang tengah. Oh, bunga-bunga apa menang biar masker. 2351 yang ditulis 2531. Jadi gak bisa sing jenenge gak gak berdekatan, gak ngumpul, gak iso. Jadi sulit juga sih jenenge lab pemetaan itu. Makanya kemarin itu jadi piye iki terusan. Arek-arek iki gak iso praktikum. Sayangnya gini, wes kita aja kalau misalnya bulan semester depan bisa offline, ya ibu akan akan pengenalan alat saja. Tapi tidak semua. Jadi angkatan 2020 yang masuk tapi separuh-separuh. Ya, separuh-separuh. Terutama kalau itu terkait dengan pengenalan alat. Nah, kalau kalian mektan ya, kan kudu ngerti alat bor. Ya kan? Sondir. Hah? Iya, Bu, betul. Gak ngerti piye ya. Sondir apa ya iso kowe arep nyondir dhewe? Gak bisa, Bu. Gak bisa nyondir kudu akeh kancane. Ya itu, Bu. Nah, masa Angkatan 8 kancane bulan akeh saja. jarak 1 meter sama temennya. Nah, ya gak dadi ya. Hah? Wong kadang Betul, ya betul. cedek-cedekan kan gitu. Yaitu ini mektan sama pemetaan yang sulit ini sama Bu Indra juga. Ibu piye caranya ya arek-arek ya. Makanya semester depan kalau misalnya ada kita bisa offline gitu ya. Nah, Ibu mau pengenalan alat saja. Jadi minimal ning ruangan gak apa-apa, sing penting roh kowe alatnya. Oh, ini alatnya teodolit kayak gini, oh, alat waterpass kayak gini, cara mengaturnya kayak gini, cara bacanya kayak gini, begitu. Jadi nggak sampai membuat peta. Ya biar meneh hari ini. Gitu. Iya, Bu, betul, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Rek? Kalau total station itu langsung keluar nilainya apa gimana, Bu ya? Kalau yang digital langsung keluar. Sudah menunjuk. Jadi tidak membaca skala kalau yang digital. Berarti semakin kesini teknologi semakin Jelas canggih. lah, semakin maju gue tinggal ngecop aja sudah angkanya keluar. Tapi bukan berarti gini ya, bukan berarti kemudian ketika kalian sudah pakai program gitu ya, karena ada masing-masing dosen itu punya karakter yang berbeda ketika dia menguji ning tugas akhir ya.
Ada dosen yang dia punya karakter dia nek ngujiku ning ilmu dasar. Ya, ning ilmu dasar maksudnya ngene. Kowe matematika, misalnya nggawe metode HP, nggawe matrik. Coba kamu bisa ndak penjumlahan matrik terus dikai soal matrik kowe kongkon ngalekno matrik. Ada dosen kayak gitu. Nek kowe gak iso, ujian ulang. Jadi sing ditakokno duduk masalah skripsi saja. Loh, ini saya hitung pakai SPSS Pak. Iya, SPSS kan membantu dirimu, tapi kan kowe kudune iso ngerti piye carane ngitung deviasi standar. Itu ada dosen yang kayak gitu. Terus ada dosen lagi yang satunya dia sangat-sangat memperhatikan tata tulis. Sehingga dia tidak segan-segan untuk memberikan nilai B atau AB nek tata tulisnya gak benar. Itu ada. Jadi masing-masing punya karakter. Ya, masing-masing punya karakter. Rek. Ya, nah, tapi kayaknya sekarang makin sudah banyak yang menggunakan sudah banyak yang menggunakan menggunakan digital. Iya Rek, ini keterampilan ini kalau kalian bisa menggunakan keterampilan pengukuran, ya pemetaan, kalian dicari orang, benar, karena orang geodesi tidak mau untuk mengerjakannya, tidak mau, karena orang geodesi sudah punya pasar sendiri. Ya, ketika mereka ada di BPN, kongkon ngukur batas tanah, itu saja mereka sudah kewalahan. Kurang wong. Ya, makanya kalau untuk orang teknik sipil, jadi kongkon gawe dhewe, ngukur dhewe. Dan tidak ada yang namanya kita mau perencanaan, mau perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang namanya tidak ada teodolit waterpass, itu tidak ada. Pasti ada. Nek kowe iso pemetaan, digoleki wong kon. Bener, digoleki wong. Proyeknya akeh tenan. Pemena cepat gitu. Jadi apa ya? Jadi kan kowe duwe spesialisasi. Jadi memang mulai sekarang ini kalian sudah harus berpikir passionku di mana ya, sehingga ketika kalian mengambil mata kuliah pilihan, mata kuliah pilihan itu akan mendukung passion kalian. Nanti passion itu ketertarikanmu nih apa? Karena tidak mungkin semua bisa diambil. Ada yang dia suka struktur. Aku seneng nek praktikum nganu struktur, nganu beton itu aku seneng. Kuat soal ini matematika. Ya silakan itu diambil. Maka mata kuliah pilihan kalian silakan mengambil yang mendukung untuk struktur. Ya, untuk pekerjaan struktur. Tapi ada yang tertarik, enggak, aku passionku ning transportasi. Ya ambil mata kuliah yang mendukung untuk disiplin ilmunya yang transportasi.